Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Kembali lagi dengan Ibu Hartati Elfrida Sihobi. Pada pertemuan kita yang keempat, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku yang ada di rumah, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sesuai instruksi yang sudah Ibu kirimkan dalam grup WA kita, untuk mengisi daftar absensi hari ini, wajib memfotokan diri memegang buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan berpakaian lengkap. Itu syarat untuk ikut pembelajaran hari ini atau mengisi daftar absensi hari ini. Anak-anakku yang ada di rumah, terima kasih. Semuanya dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Hari ini kita akan belajar tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa sih? Kamu harus mampu mengetahui apa sih arti penting Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk memahami arti pentingnya, di sini ada puisi tentang hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila oleh Ida Rohayani. Puisi ini akan menjadi tugas kamu. Kamu bacakan penuh dengan hikmat, berpakaian seragam yang rapi, lalu kamu kirimkan video ini kepada ibu sebagai tugas kamu. Dikirimkan sebagai tugas wajib. Jika tidak mengirimkan tugas hari ini, maka panggilan kepada orang tua akan segera diterjunkan jika sudah 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas. Baik anak-anakku, Ibu harap jangan karena pandemi ini, jangan karena belajar di rumah, jadi semangatnya itu menurun. Harus tetap rajin belajar. Tidak boleh macam-macam, oke? Kita lanjutkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai yang pertama dasar negara. Apa sih arti pentingnya dia sebagai dasar negara? Bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Maksudnya apa, Bu? Jika apa saja yang akan dilakukan di negara ini, maka harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Harus berketuhanan, berkemanusiaan, harus persatuan, musyawarah, dan juga harus keadilan. Harus adil di sana semua. Tidak boleh berpihak pada satu hal. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Arti pentingnya itu dijadikan Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh, kamu jika tidak mengikuti pembelajaran, berarti kamu sudah melanggar Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku. Oh, pedoman apa, Bu? Nah, bahwa semua aturan yang sudah dibuat dalam proses belajar mengajar itu sudah berdasarkan pada Pancasila. Supaya apa? Supaya kamu tahu bersyukur, oh aku ini masih bisa belajar. Supaya kamu bisa menghormati, menghargai gurumu ketika diberikan pembelajaran, lalu kamu mengikuti pelajaran tersebut. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam masyarakat ini, dalam bersekolah, dalam keluarga, kepada orang tua, kepada siapapun, itu harus berdasarkan sila-sila Pancasila. Boleh nggak kalau gurunya sudah bilang belajar, ayo belajar, isi absensi, kirim tugas, kemudian nggak dikerjakan, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berarti kamu tidak bisa bersyukur bahwa kamu itu masih mempunyai guru yang peduli sama kamu untuk mengajar kamu. Ada loh di luaran sana yang tidak peduli gurunya. Ada loh di luaran sana kepedulian gurunya itu masih kurang kepada siswanya. Tapi jika sudah diajak daku, guru yang mana yang tidak peduli itu? Guru-guru yang jauh atau jangkauannya itu sangat tertinggal, terpelosok. Artinya mereka itu gurunya itu harus menempuh perjalanan
2 jam, 3 jam ke sekolah supaya bisa memberikan kepedulian yang baik kepada siswanya. Sehingga kepeduliannya berkurang diakibatkan jauhnya jarak-jarak tadi. Nah, anak-anakku, tidak ada yang boleh menyimpang dari Pancasila. Semua sila dari Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Maksudnya apa, Bu? Bahwa sila pertama itulah tonggak semuanya. Makanya kamu punya agama. Bahwa di agama itu dilarang untuk membunuh, dilarang untuk berbohong, dilarang untuk tidak adil. Nah, itu dia maksudnya. Oke? Nah, lanjutkan anak-anakku. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 45, Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup atau ideologi. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Dan Pancasila ini boleh bersifat memaksa, artinya dipaksa kita untuk mengikuti, untuk menaati Pancasila. Jika ada yang melanggar, maka diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum. Demikian arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Oke anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran kita. Hanya itu saja materinya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yang sangat penting. Sebab itu, Ibu harapkan yang ada di rumah tetap mencatat materi kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dilengkapi dengan baik. Oke? Dan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengirimkan tugas.